Kereta api merupakan moda transportasi darat yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, kereta api telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, baik dalam skala lokal, antar wilayah, maupun lintas negara. Di Nusantara, kehadiran kereta api tak lepas dari jejak kolonialisme, khususnya oleh Belanda yang memperkenalkan teknologi ini sebagai bagian dari proyek modernisasi dan penguasaan ekonomi di Hindia Belanda. Sejarah perkereta-apian Indonesia dimulai pada 10 Agustus 1867 ketika jalur pertama dibuka di Semarang. Pembangunan ini bertujuan mempercepat pengangkutan hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan untuk kemudian diekspor ke pasar Eropa. Jalur-jalur penting seperti Surabaya-Pasuruan 1878, Priangan Bandung 1884, Batavia-Tanjung Priok 1885, dan Cikampek Cirebon 1912 menjadi bagian dari jaringan perkereta-apian yang kian meluas, terutama di Pulau Jawa. Namun seiring berkembangnya kebutuhan dan potensi ekonomi di luar Jawa, wacana pengembangan kereta api juga mencuat ke wilayah-wilayah seperti Sumatera dan Sulawesi. Sulawesi Selatan tidak luput dari perhatian pemerintah kolonial. Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda merencanakan pembangunan jaringan rel kereta api di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Rencana ini muncul karena tingginya potensi ekonomi wilayah tersebut, terutama hasil bumi seperti kopi, kelapa, kakao, dan hasil hutan. Namun proyek ini tidak terrealisasi karena medan geografis yang sulit, keterbatasan anggaran, serta prioritas pembangunan yang lebih terfokus di Pulau Jawa dan Sumatera. Meski demikian, sempat dibangun jalur kereta api sepanjang 47 km yang menghubungkan kota Makassar dengan Takalar. Jalur ini beroperasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dari tahun 1922 hingga 1930. Jalur tersebut dilengkapi dengan 8 stasiun dan 12 halte, stoplats, dan difungsikan untuk mengangkut penumpang serta komoditas lokal seperti kelapa, sayur, gula, dan buah dari pedalaman menuju pelabuhan di Makassar. Rel ini memiliki jarak antar pemberhentian yang rapat di wilayah Makassar 1-2 km dan lebih renggang di Goa serta Takalar 4-5 km. Sayang, karena keterbatasan anggaran pemerintah kolonial Belanda dan medan geografis yang sulit, serta prioritas pembangunan yang lebih difokuskan di Jawa dan Sumatera, proyek jalur tersebut akhirnya dihentikan pada tahun 1930. Keberadaan jalur Makassar-Takalar didukung oleh berbagai bukti sejarah. Salah satunya adalah foto koleksi KITLV yang menunjukkan bekas pintu masuk Pasar Butung, dulu bagian dari jaringan stasiun kereta. Surat resmi dari Bupati Goa pada 23 Oktober 1964 juga menyebutkan pengalihfungsian bekas stasiun di Limbung sebagai perumahan dinas guru. Mimpi menghadirkan kembali jalur kereta api di Sulawesi kembali mencuat setelah kemerdekaan. Gagasan besar ini diwujudkan dalam proyek ambisius bertajuk Kereta Api Trans Sulawesi, sebuah jalur rel yang dirancang membentang dari Makassar di Sulawesi Selatan hingga Manado di Sulawesi Utara. Proyek ini dicanangkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional, dengan harapan menjadi tulang punggung transportasi dan logistik di kawasan timur Indonesia. Pembangunan konkret dimulai pada tahun 2015, dimulai dari jalur Makassar-Parepare sepanjang kurang lebih 145 km. Proyek ini menggunakan ukuran rel 1,435 mm, standar internasional, berbeda dari ukuran rel di Jawa dan Sumatera yang menggunakan 1,067 mm. Kereta api ini dirancang untuk melaju hingga 120 km per jam dan mampu mengangkut baik penumpang maupun barang. Tonggak penting dicapai pada 29 Oktober 2022 ketika Presiden Joko Widodo meresmikan uji coba operasional segmen Maros Baru. Setahun kemudian, pada 2023, PT Kereta Api Indonesia, Persero, melalui anak perusahaannya, PT Sulsel Citra Indonesia, mulai mengoperasikan layanan penumpang secara terbatas.
Ini menandai kereta api pertama di luar Jawa dan Sumatera yang beroperasi secara reguler. Diharapkan jalur kereta api Trans Sulawesi mampu mengurangi beban lalu lintas jalan raya dan emisi karbon, meningkatkan konektivitas antar daerah, terutama antara kawasan industri dan pelabuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan efisiensi distribusi logistik. Namun, tantangan masih membayangi. Beberapa segmen jalur masih dalam tahap konstruksi dan proses pembebasan lahan kerap menjadi hambatan. Pengembangan jalur ke Pelabuhan Garongkong dan perluasan ke utara menuju Parepare serta ke selatan hingga Makassar masih terus diupayakan. Ke depan diharapkan jalur ini bisa diperpanjang hingga Palopo, Luwu, Gorontalo, dan Manado. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa pengembangan jalur kereta api Trans Sulawesi menghadapi sejumlah kendala, hambatan, dan tantangan, baik dari aspek teknis, geografis, hingga sosial politik. Topografi yang kompleks, wilayah Sulawesi didominasi oleh pegunungan, perbukitan, dan lembah curam, terutama di bagian tengah. Ini membuat konstruksi jalur rel lebih sulit dan mahal. Tanah tidak stabil. Beberapa area memiliki struktur tanah labil atau rawan longsor, sehingga membutuhkan teknologi khusus dalam pembangunan jalur rel. Proses pembebasan lahan sering terhambat oleh konflik kepemilikan tanah, kurangnya dokumentasi hukum, dan ketidaksepakatan nilai ganti rugi antara pemerintah dan warga. Penolakan masyarakat lokal juga kerap terjadi, baik karena faktor ekonomi maupun kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial. Proyek ini memerlukan investasi besar dan anggaran pemerintah terbatas, apalagi jika dibebankan sepenuhnya pada APBN. Ketergantungan pada investor asing atau swasta membuat proyek ini rentan terhadap fluktuasi politik dan ekonomi global. Lemahnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait seringkali menyebabkan keterlambatan implementasi. Prosedur birokrasi yang panjang dan tumpang tindih juga memperlambat pengambilan keputusan. Perbedaan budaya dan struktur sosial di berbagai daerah di Sulawesi dapat memengaruhi kelancaran proyek, terutama jika tidak melibatkan tokoh adat atau masyarakat lokal dalam proses musyawarah. Beberapa wilayah yang dilalui jalur kereta api memiliki tingkat urbanisasi dan mobilitas rendah, sehingga dikhawatirkan tidak layak secara komersial tanpa subsidi operasional yang berkelanjutan. Berikut adalah pengembangan lebih lanjut tentang hambatan dan tantangan proyek kereta api Trans Sulawesi, dibagi per segmen wilayah dan periode waktu. Proyek ini bertujuan menghubungkan utara-selatan Pulau Sulawesi dari Makassar, Sulsel, hingga Manado, Sulawesi Utara, dengan jalur kereta api sepanjang lebih dari 2.000 km. Tahap awal difokuskan pada segmen Makassar-Parepare yang menjadi proyek perintis. Adapun tantangan per segmen wilayah antara lain, segmen Makassar-Parepare, Sulawesi Selatan. Sebagian telah dioperasikan secara terbatas sejak 2022. Namun segmen ini menghadapi tantangan seperti pembebasan lahan lambat, terutama di daerah padat seperti Maros dan Pangkep. Masih ada akses rel yang terputus di beberapa titik karena kendala lahan atau infrastruktur pendukung, jembatan dan underpass belum rampung. Minimnya penumpang dan rendahnya volume barang yang diangkut pada tahap awal. Sedangkan jalur kereta api segmen Parepare Mamuju, Isulbar terhalang topografi. Wilayah ini didominasi perbukitan dan tanah yang rentan longsor. Konstruksi membutuhkan terowongan dan jembatan panjang dengan biaya tinggi. Masih terbatasnya akses jalan untuk logistik ke lokasi proyek. Keterbatasan dana untuk melanjutkan konstruksi ke wilayah pegunungan. Kemudian, segmen Mamuju Gorontalo, Sulbar Sulteng Gorontalo, juga menghadapi tantangan besar. Wilayah ini memiliki akses ekonomi rendah dan belum berkembang sehingga investor kurang tertarik. Kerapatan penduduk rendah memengaruhi studi kelayakan. Terdapat kawasan hutan lindung dan area rawan bencana yang harus dilalui, sehingga menimbulkan konflik dengan kebijakan lingkungan. Sementara jalur kereta api segmen Gorontalo Manado Bitung Sulut, di mana segmen ini dekat dengan Pelabuhan Internasional Bitung. Selain koordinasi antar pemerintah daerah belum optimal,
Adanya perubahan kebijakan tata ruang dan proyek prioritas lain yang menggeser perhatian dari kereta api ke jalan raya atau pelabuhan. Kurun tahun 2015 sampai 2019 merupakan tahap rintisan, fokus pada penyusunan master plan dan pembangunan jalur awal Makassar-Parepare. Banyak kendala pada proses perizinan dan perencanaan, serta lambatnya pembebasan lahan. Kemudian, kurun 2020 sampai 2022 terjadi. Masa pandemi COVID-19. Anggaran proyek tersendat karena refocusing dana untuk kesehatan. Banyak kontraktor yang menghentikan atau menunda pekerjaan. Studi kelayakan tambahan tertunda karena pembatasan lapangan. Pada tahun 2023 sampai sekarang, uji coba operasional dimulai, tetapi masih terbatas pada rute pendek. Pemerintah mulai melibatkan BUMN dan investor swasta untuk percepatan, namun masih menghadapi keraguan pasar. Masalah integrasi dengan moda transportasi lain masih belum diselesaikan. Oleh karena itu, solusi jangka pendek yang dapat dilakukan pemerintah adalah mempercepat pembebasan lahan melalui pendekatan partisipatif, menyederhanakan regulasi dan perizinan, sementara solusi jangka menengah panjang adalah menawarkan skema KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, yang menarik. Mengintegrasikan proyek kereta api dengan kawasan industri dan pelabuhan, dan melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan jalur kereta. Itulah antara lain analisis hambatan tentang pengembangan jalur kereta api Trans Sulawesi. Meskipun demikian, jika dihadapi dengan sungguh-sungguh kendala dan hambatan itu, niscaya proyek ini dapat terwujudkan di masa-masa mendatang. Saudara, sejarah kereta api di Sulawesi Selatan adalah kisah panjang tentang ambisi, kegagalan, dan kebangkitan. Dari jalur kolonial Makassar-Takalar yang hanya beroperasi 8 tahun, hingga proyek Trans Sulawesi yang kini mulai memberi secercah kenyataan, kereta api telah menjadi simbol konektivitas dan kemajuan. Ini bukan sekadar tentang rel dan stasiun, tetapi tentang harapan akan masa depan transportasi yang lebih baik di kawasan timur Indonesia. Mewarisi semangat masa lalu dan memandang jauh ke depan, Sulawesi kini melangkah di atas rel menuju perubahan besar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.